Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Kurniawan dari kelas 2A D4 TC. Nomor BP saya yaitu 19 11 072 036. Dosen pembimbing saya pada mata kuliah kali ini yaitu Bapak Prinal Adila Asril STMkom dan Ibu Dery Latika Herda STMT. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang simulasi pemancar dan penerima frekuensi modulation atau disingkat dengan FM menggunakan software LabVIEW. Yang pertama, tujuan percobaan. 1. Mampu mengoperasikan software LabVIEW dalam pembuatan simulator sistem pemancar dan penerima frekuensi modulation atau FM. 2. Mampu memahami prinsip kerja dan proses teknik modulasi dan demodulasi frekuensi modulation. 3. Mengamati pengaruh atau hasil sinyal output yang diperoleh jika informasi berupa sinyal input sinusoidal atau suara terkena noise AWGN maupun tidak terkena noise AWGN. 4. Menganalisa sinyal yang dikirimkan dan diterima serta pengaruh sinyal pada kanal AWGN. 2. Teori penunjang. Frekuensi modulation atau yang disingkat FM adalah proses penumpangan sinyal informasi pada sinyal pembawa. Jadi dalam FM, bentuk sinyal pembawa itu gelombangnya mengikuti perubahan sinyal informasi. Jika sinyal pembawa diselipkan, maka frekuensi gelombang pembawa akan naik menuju harga maksimum dalam arah positif. Kemudian frekuensi gelombang pembawa akan turun kembali menuju nilai frekuensi aslinya sesuai dengan nilai amplitude sinyal pemodulasi yang menuju 0. Baiklah, seperti inilah gambar blok diagram modulasi FM. Pada blok integrator memperkuat sinyal arus searah atau DC maupun arus bolak-balik atau AC. Pada blok narrowband phase modulator, sinyal pemodulasi digunakan untuk membangkitkan sinyal FM. Dalam komunikasi radio, narrowband phase modulator atau saluran pita sempit adalah saluran di mana bandwidth pesan secara signifikan tidak akan melebihi bandwidth. Koherensi saluran artinya bahwa saluran yang dipertimbangkan cukup sempit sehingga respon frekuensinya dapat dianggap konstan. Oleh karena itu, bandwidth akan lebih kecil dari bandwidth koherensi saluran. Pada pemancar modulasi yang menghasilkan deviasi fasa maksimum yang sangat besar digunakan dalam hubungannya sebagai amplitude yang konstan. Hasil amplitude konstan ini berisi pembawa dan komponen sinyal informasi atau sinyal suara dapat ditransmisikan. Pada penerima loop terkunci, fase pita sempit digunakan untuk demodulasi. Loop demodulasi ini secara koheren melacak komponen pembawa dan menghilangkan masalah thresholding yang biasanya dihadapi. Thresholding merupakan batasan yang diberikan pada sinyal yang muncul saat sinyal telah melalui batasan sinyal tersebut itu sendiri. Sinyal yang masuk pada selang threshold tersebut akan masuk ke dalam proses perhitungan. Pada blok diagram frekuensi multiplier atau pengalih frekuensi adalah rangkaian elektronik yang menghasilkan sinyal keluaran yang frekuensi keluarannya merupakan pembentukan dari frekuensi masukannya. Pengganda frekuensi ini terdiri dari rangkaian non-linear yang mendistorsi sinyal input dan akibatnya menghasilkan harmonisa atau bentuk sinyal input. Persamaan sinyal FM dapat dituliskan sebagai berikut. EFM sama dengan EC sin dalam kurung WCT tambah MF sin WMT, di mana EMF sinyal termodulasi FM, EC amplitude maksimum sinyal pembawa, MF indeks modulasi FM, WC frekuensi sudut sinyal pembawa atau radian detik, WM frekuensi sudut sinyal permodulasi per radian detik. Seperti gambar di bawah ini, sesuai dengan namanya sinyal FM mengalami perubahan pada frekuensinya, sedangkan amplitudenya konstan. Berikut sinyal termodulasi FM. Sinyal termodulasi frekuensi ditunjukkan oleh gambar
di atas, bagian paling bawah. Dari gambar terlihat bahwa sinyal FM mengalami frekuensi yang berubah sesuai dengan perubahan sinyal MISEC. Modulasi frekuensi merupakan proses modulasi yang bersifat nonlinear. Akibatnya, tidak seperti pada modulasi amplitude, spektrum dari sinyal FM tidak dapat dinyatakan secara sederhana menyangkut hubungannya dengan sinyal pemodulasi. FM memiliki rentang frekuensi antara 88 MHz sampai 108 MHz, sehingga dikategorikan sebagai very high frekuensi. Sedangkan panjang gelombangnya adalah di bawah 1000 kHz, sehingga jangkauan sinyal tidak jauh. Modulasi frekuensi memiliki bandwidth yang lebih besar daripada modulasi amplitudo, sehingga bisa menghasilkan suara stereo dengan menyatukan beberapa saluran audio. Pada satu gelombang carrier, FM memiliki keuntungan dibanding AM, yaitu lebih tahan terhadap gangguan, sehingga dipilih sebagai modulasi standar untuk frekuensi tinggi, sehingga potensi gangguan jauh lebih kecil dan daya yang dibutuhkan lebih kecil. Lanjut, demodulasi FM. Demodulasi merupakan kebalikan dari modulasi, yang berarti pemisahan sinyal informasi dari sinyal carrier atau sinyal pembawa menjadi ke bentuk semula. Modulasi adalah proses reversibel. Ada ekstraksi pesan dari bentuk gelombang bantalan informasi yang dihasilkan oleh modulator diakomodasi oleh demodulator. Untuk jenis modulasi tertentu, parameter yang paling sering dari demodulator adalah metode demodulasi. Ada berbagai teknik yang tersedia untuk demodulasi bentuk gelombang termodulasi tertentu. Prosedur sebenarnya yang digunakan menentukan kompleksitas equipment yang dibutuhkan dan akurasi demodulasi. Berikut gambar blok demodulasi FM. Secara umum, demodulator FM terdiri dari blok limiter, diskriminator atau diferensiator, detektor selubung, dan DC blocking. Blok limiter memiliki fungsi untuk memberikan keluaran berupa sinyal dengan nilai amplitude yang konstan terhadap nilai threshold tertentu. Blok diskriminator atau diferensiator berfungsi untuk memindahkan komponen sinyal MISEC pada selubung sinyal, sehingga keluaran blok diskriminator merupakan input detektor selubung. Detektor selubung berfungsi untuk mendapatkan selubung sinyal. Komponen sinyal output detektor selubung terdiri dari dua komponen. Yang pertama, komponen sinyal DC dan komponen sinyal informasi. Komponen sinyal DC dapat dihilangkan dengan melewatkan sinyal pada blok DC blocking, sehingga didapatkan keluaran sinyal informasi. Indeks modulasi. Pada modulasi frekuensi sinyal pembawa diubah-ubah sehingga besarnya sebanding dengan besarnya amplitudo, sehingga pemodulasi sehingga laju perubahan frekuensinya sama dengan frekuensi sinyal permodulasi. Semakin besar amplitudo sinyal permodulasi, maka semakin besar pula frekuensi sinyal termodulasi FM. Besar selisih antara frekuensi sinyal termodulasi FM pada suatu saat dengan frekuensi sinyal pembawa disebut dengan deviasi. Deviasi frekuensi maksimum didefinisikan sebagai selisih antara frekuensi sinyal termodulasi tertinggi dengan terendahnya. Indeks modulasi atau beta merupakan perbandingan antara deviasi frekuensi maksimum dengan frekuensi sinyal. Beta sama dengan delta F per FM, dengan delta F sama dengan deviasi frekuensi maksimum, FM sama dengan frekuensi maksimum sinyal pemodulasi, MF atau beta indeks modulasi FM. Kanal AWGN atau Additive White Gaussian Noise. Noise adalah sinyal yang tidak diinginkan yang muncul secara natural. Dalam sistem telekomunikasi dan elektronik, sinyal noise ini mempunyai frekuensi dan amplitudo yang acak. Noise terdapat di perangkat elektronik maupun di media transmisi. Noise merupakan sinyal tambahan yang tidak diinginkan, sehingga bisa menyebabkan kesalahan transmisi data dan mengakibatkan lambatnya suatu pengiriman pertukaran data atau informasi. Apabila sinyal informasi yang dikirimkan terkena noise, maka akan mengakibatkan sinyal berubah dari bentuk aslinya. Pada sistem komunikasi, umumnya digunakan kanal gelombang kontinu. Kanal ini merupakan kanal analog yang melewatkan sinyal-sinyal kontinu yang dihasilkan oleh sumber.
Pada kanal kontinu, sinyal yang ditransmisikan mendapat beberapa gangguan yang disebabkan oleh karakteristik kanal yang tidak linier. Kanal juga memberikan redaman yang melemahkan amplitudo sinyal. Selain itu, adanya noise juga menimbulkan kerusakan pada sinyal. Semua pengaruh tersebut mengakibatkan munculnya perbedaan antara sinyal yang dikirimkan dan yang diterima sehingga cenderung menimbulkan kesalahan dalam transmisi data. Pada sistem modulasi memerlukan adanya media transmisi. Dalam ini, media transmisi yang digunakan adalah sebuah kanal AWGN. Kanal AWGN umumnya digunakan pada sistem komunikasi analog. Kanal ini merupakan kanal analog yang melewatkan sinyal-sinyal kontinu. Kanal AWGN dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini. AWGN merupakan suatu proses stokastik yang terjadi pada kanal yang karakteristik memiliki rapat daya spektral noise merata di sepanjang range frekuensi. AWGN mempunyai karakteristik respon frekuensi yang sama di sepanjang frekuensi dan variannya sama dengan 1. Pada kanal transmisi selalu terdapat penambahan derau yang timbul karena akumulasi derau termal dari perangkat pemancar, kanal transmisi, dan perangkat penerima. Derau yang menyertai sinyal pada sisi penerima dapat didekati dengan model matematis statistik AWGN. Secara umum, kanal AWGN memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Kanal menyediakan transmisi bebas error dalam bandwidth B dengan memberikan penguat untuk menangani rugi-rugi transmisi. 2. Kanal mengatasi input dari sumber sebagai sinyal pita terbatas dengan daya rata-rata S. 3. Sinyal yang diterima pada tujuan terkontaminasi oleh penjumlahan dengan white Gaussian noise dengan bandwidth B dan daya noise N. N adalah kerapatan spektral daya noise. 4. Sinyal noise bersifat independen sehingga R sama dengan S tambah N. Selain itu, adanya noise juga menimbulkan kerusakan pada sinyal. Semua pengaruh tersebut mengakibatkan munculnya perbedaan antara sinyal yang dikirim dan diterima, sehingga cenderung menimbulkan kesalahan dalam transmisi data. LabVIEW adalah singkatan dari Laboratory Visual Instrumentation Engineering Workbench. Pemrograman LabVIEW disebut juga virtual instrument karena tampilan dan cara pengoperasiannya program yang dihasilkan mirip dengan instrumen sesungguhnya. LabVIEW mempunyai daftar perpustakaan atau library. Contoh program aplikasi seperti data akuisisi. Berikut adalah contoh tampilan LabVIEW. Pada LabVIEW ada komponen utama tempat program-program yang akan kita desain. Ini adalah contoh tampilan front panel. Front panel adalah salah satu komponen utama LabVIEW yang backgroundnya berwarna abu-abu dan terdiri dari kotak-kotak. Dari tampilannya, jendela front panel ini kemudian ditambahkan kode yang direpresentasikan oleh simbol dari fungsi untuk mengatur objek. Kontrol adalah instrumen mekanisme masukan yang menyuplai dari data blok diagram yang mencangkup knob, push button, dial, dan mekanisme masukan lainnya. Sedangkan indikator adalah instrumen mekanisme, keluaran yang menampilkan data dari blok diagram, mencangkup grafis, dan lain sebagainya. Dalam menjalankan tugas front panel memerlukan sebuah control palette. Control palette terdiri dari beberapa menu kontrol dan menu indikator. Berikut adalah tampilan control palette. 2. Blok diagram. Blok diagram merupakan komponen LabVIEW yang digunakan untuk melakukan pemrograman atau apa yang dikerjai oleh user. Di dalam jendela blok diagram ini terdapat source kode simbol yang digunakan untuk menulis perintah atau melakukan pemrograman dengan menyusun blok-blok diagram. Blok diagram bagian di mana user menghubungkan komponen sehingga program dapat berjalan. Berikut adalah tampilan blok diagram. Dalam blok diagram tersedia function palette yang berisi fungsi-fungsi yang digunakan untuk memanipulasi input, contohnya fungsi array, matematika, fungsi IO, dan sebagainya. Berikut adalah tampilan gambar function palette. 3. Tipe data. Dalam membuat sebuah program aplikasi,
virtual instrument, harus diperhatikan tipe data tiap simbol agar data flow dapat berjalan semestinya. Tipe data yang tersedia yaitu numerik, boolean, dan string. Tipe data dari sebuah simbol dapat diketahui dari warna node atau warna kabel ketika dihubungkan ke simbol lainnya. Untuk tipe data numerik ditandai dengan warna orange atau biru. Tipe data boolean ditandai dengan warna hijau dan tipe data string ditandai dengan warna merah muda. Bahan dan peralatan. Yang pertama laptop, yang kedua software LabVIEW. Langkah percobaan yaitu yang pertama install software LabVIEW di laptop, 2 cari folder simulator FM di laptop dan lalu klik FM simulator. Yang ketiga, untuk menjalankan simulasi FM, klik simbol. Akan muncul seperti gambar di bawah ini. 4. Noise AWGN off. Berikan frekuensi informasi 1 kHz dengan amplitudo 1 Fib to Fib dan diberikan sinyal pembawa 10 kHz. Dengan efisiensi 5 kHz, amati sinyal keluaran pemancar FM dan penerima FM dan spektrum frekuensinya. Buktikan indeks modulasi yang dihasilkan simulasi dengan rumus dan bandwidth. 5. Naikkan tegangan informasi 5 Fib to Fib, 10 Fib to Fib, 5 Fib to Fib, dan 25 Fib to Fib. Amati sinyal keluaran pemancar FM dan penerima FM dan spektrum frekuensinya perubahan dari kenaikan tegangan input. 6. Analisa 6. Data sesuai dengan langkah 4, rubah deviasi frekuensi ke 10 kHz, 5 kHz, 25 kHz, 50 kHz, dan 75 kHz. 7. Sesuai dengan langkah 4, 5, dan 6, hidupkan noise AWGN. Berikan noise AWGN 1 mili, 50 mili, 75 mili, 100 mili, 200, 500 mili, dan amati sesuai gambar langkah 4, 5, 6. Berikut data percobaan. Berikut adalah gambar power spectrum. Dan ini adalah gambar demodulasi. Selanjutnya gambar sinyal output, dan terakhir gambar domain frekuensi. Jadi seperti inilah gambar ketika kita mengikuti langkah-langkah 5. Yang pertama yang di atas kali yaitu sinyal output, yang keduanya yaitu domain frekuensi, yang gambar ketiganya yaitu demodulasi, dan yang gambar nomor 4 power spectrum. Berikutnya yaitu langkah 6. Jadi seperti inilah yang kita dapati ketika kita melakukan langkah-langkah ke-6. Berikut langkah ke-7. Frekuensi 1 kHz dengan amplitude 1 Fib to Fib dan diberikan sinyal pembawa 10 kHz dengan deviasi 5 kHz dan hidupkan noise AWGN. Jadi kita akan mendapatkan gambarnya seperti berikut. Sinyal yang terkena sinyal noise. Seperti inilah gambarnya. Tegangan informasi sebesar 5 Fib to Fib, tegangan informasi 5 Fib to Fib dan diberikan noise AWGN 1 mili. Maka akan ditampilkan seperti ini gambarnya. Tegangan informasi 5 Fib to Fib dan diberikan noise AWGN 50 mili. Maka kita dapat lihat seperti inilah gambarnya. Berikut tegangan informasi 5 Fib to Fib dan diberikan noise AWGN 75 mili. Maka kita dapatkan seperti ini. Berikut tegangan informasi 5 Fib to Fib dan diberikan noise AWGN 100 mili. Maka kita akan mendapatkan hasilnya seperti gambar ini. Lanjut, tegangan informasi 5 Fib to Fib dan diberikan noise AWGN 200 mili, maka kita akan mendapatkan gambarnya seperti ini. Lanjut, tegangan informasi 5 Fib to Fib dan diberikan noise AWGN 500 mili, maka kita akan mendapatkan gambarnya seperti ini. Tegangan informasi sebesar 10 Fib to Fib. Tegangan informasi sebesar 10 Fib to Fib dan diberikan noise AWGN 1 mili, maka kita dapat menghasilkan gambarnya seperti ini. Tegangan informasi sebesar 10 Fib to Fib dan diberikan noise AWGN 50 mili, maka kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini.
Dan lanjut, tegangan informasi sebesar 10 peak to peak dan diberikan noise AWGN 75 mili, maka kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Dan lanjut, tegangan informasi sebesar 10 peak to peak dan diberikan noise AWGN 100 mili, maka kita akan dapat hasilnya seperti ini. Dan lanjut, tegangan informasi sebesar 10 peak to peak dan berikan noise AWGN 200 mili. Lanjut, tegangan informasi sebesar 10 peak to peak dan berikan noise AWGN 500 mili. Dan gambarnya akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Lanjut, ketika kita berikan tegangan informasi 15 peak to peak, tegangan informasi sebesar 15 peak to peak dan berikan noise AWGN sebesar 1 mili, maka kita akan dapat hasilnya seperti ini, seperti gambar berikut. Tegangan informasi sebesar 15 peak to peak dan berikan noise AWGN 50 mili, maka kita akan dapat hasilnya seperti ini. Lanjut, tegangan informasi sebesar 15 peak to peak dan diberi noise AWGN 75 mili, maka kita akan dapat hasilnya seperti ini. Tegangan informasi sebesar 15 peak to peak dan diberi noise AWGN 100 mili, maka kita akan dapat hasilnya seperti gambar di atas. Tegangan informasi sebesar 15 peak to peak dan diberikan noise AWGN 200 mili, maka kita akan dapat hasilnya seperti gambar ini. Tegangan informasi sebesar 15 peak to peak dan diberikan noise AWGN 500 mili, maka kita akan dapat hasilnya seperti ini. Lanjut, tegangan informasi kita beri sebesar 25 peak to peak. Yang pertama, tegangan informasi sebesar 15 peak to peak dan diberikan noise AWGN sebesar 1 mili, maka kita akan dapat hasilnya seperti gambar berikut. Lanjut, tegangan informasi sebesar 15 peak to peak dan diberi noise AWGN 50 mili, maka kita akan dapat hasilnya seperti gambar berikut. Tegangan informasi sebesar 15 peak to peak dan diberi noise AWGN 75 mili, maka kita akan dapat hasilnya seperti berikut. Dan lanjut, tegangan informasi sebesar 15 peak to peak dan diberi noise AWGN 100 mili, maka kita akan dapat hasilnya seperti gambar berikut. Tegangan informasi sebesar 15 peak to peak dan diberi noise AWGN 200 mili, maka kita akan dapat hasilnya sebagai berikut. Tegangan informasi sebesar 15 peak to peak dan diberi noise AWGN 500 mili, maka kita akan dapat hasilnya seperti gambar berikut. Lanjut, divisiasi frekuensi K10 kHz dan diberi noise AWGN. Noise AWGN 1 mega dan demodulasi, maka kita akan dapat hasilnya seperti gambar di bawah. Noise AWGN dikasih 10 mega dan demodulasi, maka kita akan dapat hasilnya sebagai gambar berikut. Noise AWGN diberi 75 mega dan demodulasi, maka kita akan dapat hasilnya sebagai berikut. Dan ketika kita kasih noise AWGN 100 mega dan demodulasi, maka kita akan dapat hasilnya sebagai gambar berikut. Jika noise AWGN dikasih 200 mega dan demodulasi, maka kita akan dapat hasilnya seperti gambar di bawah ini. Dan ketika kita kasih noise AWGN 500 mega dan demodulasi, maka kita akan dapat hasilnya sebagai gambar di bawah berikut. Lanjut, divisiasi frekuensi ke 15 kHz dan diberi noise AWGN. Noise AWGN 1 mega dan demodulasi, maka kita akan dapat hasilnya sebagai berikut. Lanjut, noise AWGN 50 mega dan demodulasi, maka kita akan dapat hasilnya seperti gambar di bawah ini. Lanjut, ketika kita kasih noise AWGN 50 mega dan demodulasi, maka kita akan dapat hasilnya di bawah gambar di bawah ini. Nah, lanjut, ketika kita kasih noise AWGN 75 mega dan demodulasi, maka kita akan dapat hasilnya seperti gambar di bawah. Dan ketika kita kasih 100 mega dan demodulasi, maka kita akan dapat hasilnya sebagai gambar di bawah berikut. Jadi seperti inilah gambar sinyal inputnya ketika kita beri
noise AWGN 100 mega dan demodulasi seperti ini. Lanjut, seperti inilah gambar sinyal input ketika kita beri noise AWGN-nya 200 mega dan gambar demodulasinya seperti ini. Dan lanjut, dan seperti inilah gambar sinyal input ketika kita beri noise AWGN 500 mega dan seperti inilah gambarnya. Defisiasi frekuensi ke 25 kHz dan diberi noise AWGN. Jadi seperti inilah gambar sinyal inputnya ketika kita beri noise AWGN 1 mega dan gambar demodulasinya seperti ini. Dan lanjut, seperti inilah gambar sinyal inputnya ketika kita beri noise AWGN 500 mega dan demodulasi, dan seperti inilah gambar demodulasinya. Dan seperti inilah gambar sinyal input ketika kita beri noise AWGN 75 mega dan seperti inilah gambar demodulasinya. Lanjut, ketika kita beri noise AWGN 100 mega, maka sinyal inputnya seperti ini dan demodulasi ini. Dan ketika kita beri sinyal inputnya noise AWGN 200 mega dan seperti inilah gambar sinyal inputnya dan demodulasinya. Ketika kita beri noise AWGN 500 mega, maka seperti inilah gambar sinyal inputnya dan seperti inilah gambar demodulasinya. Defisiasi frekuensi ke 50 kHz dan diberi noise AWGN. Ketika kita beri noise AWGN 1 mega, maka seperti inilah gambar sinyal input dan seperti inilah gambar demodulasinya. Dan ketika kita beri noise AWGN 50 mega, maka seperti inilah gambar sinyal inputnya dan seperti inilah gambar demodulasinya. Lanjut, ketika kita beri sinyal noise AWGN 75 mega, maka seperti inilah gambar sinyal inputnya dan seperti inilah gambar demodulasinya. Dan ketika kita beri noise AWGN 100 mega, maka seperti inilah gambar sinyal inputnya dan seperti inilah gambar demodulasinya. Dan lanjut, ketika kita beri noise AWGN 200 mega, maka seperti inilah gambar sinyal inputnya dan seperti inilah gambar demodulasinya. Lanjut, ketika kita beri noise AWGN 500 mega, maka seperti inilah gambar sinyal inputnya dan seperti inilah gambar demodulasinya. Defisiasi frekuensi ke 75 kHz dan diberi noise AWGN. Maka seperti inilah gambar sinyal inputnya ketika kita beri noise AWGN 1 mega dan seperti inilah demodulasinya. Seperti inilah gambar sinyal inputnya ketika kita beri noise AWGN 50 mega dan seperti inilah demodulasinya. Dan ketika kita beri noise AWGN 75 mega, maka sinyal inputnya seperti ini dan demodulasinya seperti ini. Dan ketika kita beri sinyal inputnya diberi noise AWGN 100 mega, maka sinyal inputnya seperti ini dan demodulasinya seperti ini. Dan ketika noise AWGN 200 mega, maka sinyal inputnya gambarnya seperti ini dan demodulasinya seperti ini. Dan lanjut, ketika kita beri noise AWGN 500 mega, seperti inilah gambar sinyal inputnya dan seperti inilah demodulasinya. Baiklah, kita akan lanjut kepada analisa data. Pada praktikum ini dilakukan simulasi pemancar dan penerima frekuensi modulation menggunakan software LabVIEW. Berdasarkan data yang didapatkan dari simulasi pemancar dan penerima frekuensi modulation menggunakan software LabVIEW yang sesuai dengan langkah-langkah di atas. Secara keseluruhan pada simulasi ini, nilai indeks modulasi, frekuensi informasi maksimum, frekuensi informasi minimum, dan bandwidth dipengaruhi oleh nilai frekuensi carrier dan frekuensi maksimum deviasi, dan sinyal output FM yang dihasilkan dari proses modulasi. Ketika sinyal bermodulasi atau sinyal informasi bernilai positif, maka sinyal output FM yang dihasilkan pada pemancar akan merapat atau periodenya mengecil. Sementara pada sinyal informasi bernilai negatif, maka sinyal output FM pada pemancar akan merenggang atau periode membesar. Sesuai data yang didapat melalui ketentuan atau langkah kerja nomor 4, dapat dilihat sinyal keluaran
pemancar FM memiliki frekuensi yang sama dengan frekuensi sinyal informasi frekuensi dan amplitudonya sama dengan amplitudo sinyal carrier. Sementara untuk sinyal pada penerima FM memiliki bentuk yang hampir sama dengan sinyal informasi. Nilai frekuensi dan amplitudonya sama. Pada spektrum gelombang FM ditentukan oleh berapa nilai indeks modulasinya. Pada data hasil percobaan diketahui nilai indeks modulasinya adalah 0,333 berdasarkan tabel Bessel karena 0,333 dekat dengan 0,25 dan memiliki dua spektrum. Data percobaan sesuai dengan langkah nomor 4. MF sama dengan 0,333, DF-nya sama dengan 5 kHz, FI max sama dengan 15 kHz, FI min sama dengan 5 kHz, BW sama dengan 40 kHz. Hubungan data secara teori yaitu DF sama dengan setengah dalam kurung FI max dikurang FI min sama dengan setengah dalam kurung 15 kHz dikurang 5 kHz sama dengan 5 kHz. MF sama dengan DF per FI max sama dengan 5 kHz per 15 kHz jadi 0,3333. BW sama dengan 2 IM tambah FI max sama dengan 2 dalam kurung 5 kHz tambah 15 kHz sama dengan 40 kHz. Jadi lanjut, untuk data percobaan yang kedua didapatkan sesuai langkah kerja kelima, di mana data input untuk sinyal informasi atau sinyal permodulasi, sinyal carrier, frekuensi, deviasi maksimum tetap, namun amplitudo sinyal informasi diubah sesuai langkah kelima yaitu 5 peak to peak, 10 peak to peak, 15 peak to peak, dan 25 peak to peak. Dari data percobaan, perubahan amplitudo atau tegangan sinyal informasi dan menghasilkan output berupa sinyal FM yang semakin besar dimulai dari yang memiliki amplitude yang kecil dapat dilihat daripada tabel. Dan semakin besar tegangan informasi maka memiliki gelombang semakin banyak, yang berarti periodenya semakin kecil karena banyak gelombang yang berbanding terbalik dengan perioda yang ada. Selanjutnya penerima FM atau demodulasi, di mana jika tegangan informasi diperbesar memunculkan demodulasi yang memiliki bentuk yang patah-patah dan tidak memunculkan lembah. Sedangkan bukit gelombang yang semakin besar tegangan informasinya. Tinggi pergelombang yang semakin kecil dan spektrum frekuensinya hampir mendekati bentuk demodulasi. Selanjutnya, untuk langkah ke-6. Dengan memasukkan data pada langkah ke-4 dengan perubahan deviasi frekuensi menjadi 10 kHz, 15 kHz, 25 kHz, 50 kHz, dan 75 kHz. Pada dasarnya perubahan frekuensi deviasi memengaruhi besar frekuensi sel maksimum dan minimum sinyal keluaran FM. Pada saat deviasi dalam rentang 10 kHz sampai 15 kHz, amplitudo gelombang sama dengan amplitudo sinyal carrier. Sementara pada saat-saat nilai deviasi bernilai 25 kHz, 50 kHz, dan 75 kHz, amplitudo sinyal FM mulai berubah. Selanjutnya penerima FM dengan deviasi frekuensi semakin besar memunculkan gelombang yang memiliki lembah atau gelombang negatif yang semakin kecil hingga berubah menjadi bukit gelombang positif. Sedangkan spektrum frekuensi memiliki bentuk yang mengikuti gelombang demodulasi dengan perioda yang semakin kecil pula. Selanjutnya untuk membuktikan indeks modulasi dan bandwidth pada simulasi dan secara teori, untuk itu dapat dibuktikan secara sistematis.
Dengan deviasi frekuensi 10 kHz, data percobaan Fmax sama dengan 20 kHz, Fmin sama dengan 0 kHz, bandwidth-nya sama dengan 60 kHz, MF sama dengan 0,5. Secara teori, DF sama dengan setengah dalam kurung Fmax dikurang Fmin. Jadi sama dengan setengah dalam kurung 20 kHz dikurang 0 kHz sama dengan 10 kHz. MF-nya sama dengan DF sama dengan FM. 10 kHz per 20 kHz, jadi hasilnya 0,5. Lanjut kepada bandwidth, sama dengan 2 dalam kurung Fmax tambah DF, jadi 2 dalam kurung 20 kHz ditambah 10 kHz sama dengan 60 kHz. Dengan deviasi frekuensi 15 kHz, data percobaannya yaitu Fmax sama dengan 25 kHz, Fmin-nya sama dengan min 5 kHz, bandwidth-nya sama dengan 80 kHz, MF-nya sama dengan 0,6. Secara teori DF setengah dalam kurung Fmax dikurang Fmin. Jadi setengah 25 kHz ditambah 5 kHz sama dengan 15 kHz. Lanjut MF-nya sama dengan DF per Fmax sama dengan 15 kHz per 25 kHz, hasilnya 0,6. Bandwidth-nya sama dengan 2 Fmax tambah DF sama dengan 2 kali 25 kHz ditambah 15 kHz. Jadi hasilnya 80 kHz. Dengan deviasi frekuensi 25 kHz, data percobaan Fmax sama dengan 35 kHz. Fmin-nya sama dengan min 15 kHz. MF-nya sama dengan 0,714. Bandwidth-nya sama dengan 120 kHz. Jadi secara teori DF sama dengan setengah Fmax dikurang Fmin. Jadi setengah 35 kHz ditambah 15 kHz sama dengan 25 kHz. MF-nya sama dengan DF per Fmax sama dengan 25 kHz per 35 kHz sama dengan 0,714. Bandwidth-nya sama dengan 2 Fmax tambah DF sama dengan 2 kali 35 kHz ditambah 25 kHz. Jadi hasilnya 120 kHz. Dengan deviasi frekuensi 50 kHz, data percobaannya yaitu Fmax sama dengan 60 kHz, Fmin-nya sama dengan min 40 kHz, MF-nya sama dengan 0,8333. Bandwidth-nya 220 kHz. Secara teori DF sama dengan setengah Fmax dikurang Fmin. Jadi setengah 60 kHz ditambah 40 kHz sama dengan 50 kHz. Selanjutnya MF, DF per Fmax 50 kHz sama dengan 60 kHz. Hasilnya 0,8333. Bandwidth-nya yaitu 2 Fmax ditambah DF 2 dikali 60 kHz ditambah 50 kHz sama dengan 220 kHz. Ketika deviasi frekuensi 75 kHz, data percobaan yaitu Fmax sama dengan 85 kHz, Fmin min 65 kHz, MF sama dengan 0,882352. Bandwidth yaitu 320 kHz. Secara teori DF sama dengan setengah Fmax dikurang Fmin. Jadi setengah 85 kHz ditambah 65 kHz yaitu 75 kHz. MF-nya yaitu DF per Fmax 75 kHz per 85 kHz. Jadi kita dapatkan hasilnya 0,882352. Bandwidth-nya 2 dikali Fmax ditambah DF. 2 dikali 85 kHz ditambah 75 kHz yaitu hasilnya 320 kHz. Untuk tahap terakhir yang merupakan langkah kerja ketujuh, mengulang kembali tahap-tahap sebelumnya dengan mengaktifkan AWGN. Pada dasarnya dengan mengaktifkan AWGN berarti memberikan sinyal noise atau derau pada modulasi yang nantinya akan mengganti kualitas sinyal yang dihasilkan dari proses modulasi. Langkah keempat dengan AWGN on. AWGN sama dengan 1 mili, sinyal output tidak ada perubahan dibanding AWGN off. Sinyal penerima terjadi sedikit pergerakan gelombang namun bentuknya masih mengikuti gelombang ketika AWGN off. Spektrum frekuensi. Domain frekuensi tidak berubah, power frekuensi tidak berubah. Dan ketika
Dan ketika WGN-nya 50 mili, sinyal output terdapat perubahan gelombang sinyal terkena noise. Sinyal penerimanya terjadi perubahan gelombang pada gelombang bermodulasi. Spektrum frekuensi, domain frekuensi sama dengan tidak ada sedikit perubahan, per frekuensi tidak berubah. Ketika WGN 75 mili, sinyal output terdapat perubahan gelombang sinyal terkena noise. Sinyal penerima terjadi perubahan gelombang pada gelombang bermodulasi. Dan spektrum frekuensinya, domain frekuensi ada perubahan, per frekuensi tidak berubah. Dan ketika WGN sama dengan 100 mili, sinyal output terdapat perubahan gelombang sinyal terkena noise lebih kuat efeknya daripada WGN 75 mili. Per frekuensi tidak berubah. Dan ketika WGN 200 mili, sinyal output terdapat perubahan gelombang sinyal terkena noise lebih kuat efeknya daripada WGN 100 mili. Sinyal penerima terjadi perubahan gelombang pada gelombang bermodulasi lebih kuat efeknya daripada WGN sama dengan 100 mili. Spektrum frekuensi, domain frekuensi ada sedikit perubahan lebih kuat efeknya daripada WGN 100 mili. Power frekuensi tidak berubah. Dan ketika WGN 500 mili, sinyal output terdapat perubahan gelombang sinyal karena terkena noise lebih kuat efeknya daripada WGN 200 mili. Sinyal penerima terjadi perubahan gelombang pada gelombang bermodulasi lebih kuat efeknya daripada WGN 200 mili. Spektrum frekuensi, domain frekuensi ada sedikit perubahan lebih kuat efeknya daripada WGN 200 mili. Power frekuensi tidak berubah. Untuk langkah ke-6 dan 7, jika WGN on akan memberikan efek pada sinyal output dan sinyal penerima dan domain frekuensi. Semakin besar nilai WGN-nya, semakin besar pula perubahan yang terjadi. Lanjut yang terakhir, kesimpulan. Jadi kita dapat menyimpulkan dalam data percobaan sekarang ini, yaitu yang pertama, pada percobaan didapatkan pada saat WGN dalam kondisi off, pada modulasi frekuensi terjadi penumpangan sinyal informasi terhadap sinyal carrier yang nantinya ada perubahan frekuensi pada sinyal carrier setelah dimodulasi oleh sinyal informasi. Namun untuk amplitudo sinyal hasil modulasi sama dengan amplitudo sinyal carrier. Untuk frekuensi sinyal hasil modulasi mengalami pemerapatan saat sinyal informasi bernilai positif dan merenggang saat nilai sinyal informasi bernilai negatif. Lanjut yang kedua, perubahan tegangan sinyal informasi dapat mempengaruhi sinyal hasil modulasi, sinyal hasil demodulasi. Yang ketiga, besar deviasi frekuensi akan mempengaruhi besar nilai frekuensi informasi maksimum dan minimum yang menopang pada sinyal carrier, dan juga mempengaruhi bentuk atau kualitas sinyal hasil demodulasi atau sinyal yang diterima oleh receiver. Yang keempat, noise adalah sinyal-sinyal yang tidak diinginkan dalam suatu sistem komunikasi atau informasi. Sinyal-sinyal noise ini dapat mengganggu kualitas penerimaan sinyal dan reproduksi sinyal yang akan dipancarkan. Noise juga dapat membatasi jangkauan sistem pada daya pancaran tertentu, mempengaruhi sensitif atau kepekaan sinyal penerimaan, dan bahkan akan mengakibatkan pengurangan bandwidth pada suatu sistem. Baik, itulah yang saya dapatkan dari dalam data percobaan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.